Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah, insyaallah fi hadhil fursah at-thayyibah, di dalam kesempatan yang baik ini ana akan menyampaikan atau akan menceritakan bagaimana terjadinya Perang Khaybar. Perang Khaybar adalah salah satu pertempuran yang penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 628 Masehi atau dalam kalender Hijriah tepatnya pada tanggal 7 Hijriah, yang mana terjadi di Oasis Khaybar yang berjarak sekitar 150 km utara Madinah. Perang Khaybar adalah sebuah kota besar yang memiliki benteng dan kebun-kebun yang indah. Tempat Khaybar terkenal dengan benteng-bentengnya yang sangat megah. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang dengan orang-orang yang terdapat di Khaybar? Terjadinya perang ini dikarenakan banyaknya orang-orang munafik, yang mana salah satunya diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Latar belakang perang Khaybar. Yang pertama, Khaybar adalah wilayah yang sangat subur dan strategis yang dihuni oleh komunitas Yahudi yang sangat kuat. Kemudian yang kedua, komunitas Yahudi Khaybar seringkali bersekutu dengan musuh-musuh umat Islam di Madinah dan menjadi ancaman bagi keamanan umat Islam. Kemudian yang ketiga, yakni setelah perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan Muslim untuk menaklukkan Khaybar. Nah, perang Khaybar dimulai ketika sepulang Nabi Muhammad SAW dari perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah yakni adalah perjanjian yang dimana kaum Muslim dan orang-orang Quraisy itu perjanjian gencatan senjata, yang mana tepatnya Nabi Muhammad berangkat pada bulan Zulhijjah dan sebagian di bulan Muharram. Menurut para musafir, Khaybar merupakan janji yang pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum, yang artinya Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak dan dapat kamu ambil, maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Nah, salah satu yang tadi Ana sebutkan bahwasannya mengapa Rasulullah SAW memerangi orang-orang yang terdapat di Khaybar, yakni karena banyaknya orang-orang munafik. Salah satunya pemimpin munafikin yakni Abdullah bin Ubay, yang mana Abdullah bin Ubay mengirim utusan kepada Yahudi Khaybar untuk menyampaikan pesan, yang pesannya berisi, Muhammad hendak mendatangi kalian, maka bersiagalah dan kalian tidak perlu takut terhadapnya karena jumlah dan kekuatan kalian lebih banyak. Kaum Muhammad hanya sedikit dan hanya membawa persenjataan yang minim, yang mana karena hal tersebut Rasulullah SAW sangat ingin untuk menaklukkan tempat Khaybar, yakni yang terdapat di utara dari kota Madinah. Persiapan untuk bertempur dan kondisi benteng-benteng Khaybar.
Pada malam menjelang pencerbuan benteng, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Besok aku benar-benar akan menyerahkan bendera kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya." Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk memegang atau menjadikannya sebagai pemimpin di perang tersebut. Akan tetapi salah satu dari sahabat mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwasannya Ali bin Abi Thalib ia menderita sakit. Apa itu sakitnya? Matanya sakit. Kemudian Rasulullah SAW pun menyuruh sahabatnya untuk mendatangkan Ali ke tempatnya, dan beliau pun meludahi mata Ali bin Abi Thalib seraya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika itu pun juga Ali kemudian langsung disembuhkan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ali berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan memerangi mereka hingga mereka sama seperti kita." Kemudian ketika Ali sudah sembuh, Rasulullah menyuruh agar Ali tidak terlalu terburu-buru untuk memerangi orang-orang Quraisy, orang-orang munafik Khaybar. Kemudian perang Khaybar ini sangat dikenal dengan benteng-bentengnya yang sangat kokoh, yang mana di antara benteng-bentengnya yakni adalah benteng Naim, kemudian benteng As-Sa'ab bin Mu'ad, kemudian benteng Qal'ah Az-Zubair, benteng Ubay, benteng An-Nizar, benteng Al-Qamus, benteng Al-Watih, benteng As-Salalim. Yang mana benteng yang pertama kali diserbu oleh pasukan Nabi Muhammad yakni adalah benteng An-Naim. Benteng An-Naim adalah sebuah benteng yang merupakan garis pertahanan utama bagi penduduk Khaybar karena tempatnya yang strategis. Benteng ini ditempati para tokoh-tokoh pahlawan Yahudi yang jumlahnya ada sekitar 1000 orang. Yang mana ketika itu pasukan kaum muslimin sudah nyampai di hadapan benteng tersebut. Kemudian kedua belah pihak, yakni pasukan muslim dan pasukan munafik Khaybar, ia mendatangkan salah satu jagoannya untuk adu tanding atau duel, yang mana dari orang Khaybar datang seorang pasukan yang bernama Marhab atau pemimpin mereka, yang mana Marhab keluar dengan menghunuskan pedangnya sambil melantunkan syair, yakni syairnya adalah, "Khaybar sudah mengenal aku adalah Marhab, memanggul senjata tajam pahlawan berpengalaman. Pamanku Amir maju ke hadapan Marhab sambil membalas syairnya, yakni orang muslim. Khaybar sudah mengenal aku adalah Amir, memanggul senjata tajam pahlawan berpetualang." Kemudian mereka pun saling bertarung, yang mana pedang Marhab mengenai perisai Amir dan membuatnya terpental. Amir berkelit dan menunduk. Dia berusaha memegang tangan Marhab agar tidak menyabetkan pedangnya yang lebih pendek, tetapi mata pedang Marhab membalik ke arahnya sekali lagi dan mengenai lututnya hingga dia meninggal dunia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang diri Amir, "Sesungguhnya dia mendapatkan 2 pahala." Lalu beliau menjajarkan 2 jari tangan dan bersabda lagi, "Dia telah berusaha dan telah berjuang. Tidak banyak orang Arab yang berjalan seperti dia." Kemudian Marhab pun karena sudah menang di duel yang pertama, ia menantang lagi. Dengan sombongnya ia menantang lagi sambil ia menunjuk pemimpin umat muslim atau pemimpin ketika di peperangan tersebut, yakni Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun membalaskan syair apa yang dibacakan oleh Marhab di awal tadi. "Akulah yang dijuluki ibuku sebagai perusak. Laksana serigala hutan yang dipandang pun tak sedap." Ali bin Abi Thalib pun dapat membabat kepala Marhab hingga meninggal.
dan akhirnya benteng ini direbutnya. Saat Ali semakin mendekati benteng mereka, tiba-tiba muncul seorang Yahudi dari atas benteng seraya berkata, "Siapa kamu? Akulah bin Ali bin Abi Thalib. Demi yang diturunkan kepada Musa niscaya kalian lebih unggul," kata orang Yahudi itu. Kemudian terjadilah perperangan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi Khaybar, yang mana setelah ditaklukkannya benteng An-Naim, kemudian pasukan muslimin pun menaklukkan benteng selanjutnya, yakni benteng Az-Zubair. Kemudian setelah benteng Az-Zubair, kaum muslimin pun menaklukkan benteng Ubay. Setelah benteng Ubay, kaum muslimin menaklukkan benteng Nizar dan benteng yang lainnya. Kemudian ketika setelah selesai berperang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tenang karena sudah bisa menaklukkan Khaybar. Tiba-tiba muncul seorang wanita, yakni Zainab binti Al-Haris, istri Salam bin Mishkam, di hadapan beliau sambil menyodorkan daging domba, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai daging domba tersebut. Yang mana daging domba tersebut sebenarnya telah ditaruh racun, yang mana di dalamnya menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keracunan. Setelah yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika saat itu ada yang menyampaikan kepada Zainab bahwasannya Zainab mencari sebuah info tentang makanan apa yang sangat disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketika saat itu ada yang menyebutkannya bahwasannya Rasulullah sangat menyukai daging bagian paha. Maka ketika itu pun Zainab menyusupkan racun lebih banyak ke bagian ini, lalu mengirimkannya kepada Nabi Muhammad. Setelah menerimanya, beliau menggigit satu kunyahan, namun kemudian Rasulullah memuntahkannya dan tidak menelannya. Kenapa? Karena tulang tersebut mengabarkan kepadaku bahwa di dalamnya telah ditaruhi racun. Kemudian beliau memerintahkan untuk memanggil Zainab binti Al-Haris. Setelah ditanya oleh Rasulullah SAW, Zainab pun mengakui perbuatannya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Zainab, "Apa yang membuatmu untuk menyalahkanku?" Kemudian ia menjawab, "Aku pernah berkata kepada diri sendiri, kalau memang Muhammad seorang raja, maka aku ingin menghabisinya. Jika dia seorang nabi, tentu aku akan memberitahukan kepadanya." Setelah itu beliau meninggalkan wanita itu. Sementara saat itu Bishr bin Al-Bara' bin Marur juga mengambil daging tersebut dan kemudian ia mengunyah dan menelannya hingga ia meninggal karenanya. Ada beberapa riwayat yang berbeda apakah wanita itu dilepas begitu saja atau dibunuh. Nah, setelah perang Khaybar, yang mana jumlah orang muslim yang syahid pada perang Khaybar yakni adalah 16 orang. Adapun beberapa ulama ada yang berpendapat ada sekitar 18 orang. Nah, syukran, hadza ma uridu an aqula lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.